Shalom, shalom, salam, salam saudaraku yang dikasih Tuhan, sahabat konten ataupun sahabat TikTok, para pendengar yang dicintai dikasih Tuhan. Bertemu dengan kembali dengan saya Abdul Bastian putar-putar dalam program ngobrol pilihan. Ya, itu ngobrol pilihan. Jadi tidak sembarangan ngobrol, tapi dipilih ngobrol yang penting, ngobrol yang bisa membangun, memotivasi, menyampaikan kebenaran, ya. Oke, dalam kesempatan ini kita ngobrol tentang apa ini? Ya, ngobrol tentang Kristologi. Apa itu Kristologi? Doktrin atau ajaran tentang Kristus. Ya, ini dari pandangan Nasrani atau pandangan Kristen atau pandangan Alkitab, ya. Oke, yaitu dengan topik Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, karena sampai saat ini tentu masih banyak, terutama di luar orang Kristen, yang menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah manusia biasa atau dia seorang nabi, ya. Jadi dia bukan Tuhan. Yang menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah manusia biasa atau dia seorang nabi, ya. Jadi dia bukan Tuhan dan tidak mempertuhankan manusia, begitu, ya. Apakah benar demikian? Ya, itu pandangan semua orang, bebas, silakan. Ya, kita bebas, tapi saya akan menyampaikan pandangan Alkitab dan saya yakini, ya. Oke, jadi kita bebas, ya. Kita, jika ada teman-teman dari agama lain yang bergabung, silakan boleh mendengar, simak, atau mau komen ataupun mau menolak, bebas, ya. Tidak ada unsur paksaan, ya. Oke, baik. Jadi, topiknya kembali, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Sebenarnya manusia tidak dapat membuktikan, ya, Tuhan itu ada atau tidak. Manusia tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau tidak. Tetapi siapa yang membuktikan? Adalah Tuhan itu sendiri yang membuktikan. Kita tinggal mencari pembuktian itu, menemukan pembuktian itu. Dan kita bisa menemukan pembuktian itu di dalam Alkitab, yaitu kitab suci, ya. Ya, jadi seringkali ada bertanya, siapa yang dapat membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Ya, adalah Tuhan sendiri. Ya, manusia hanya sekali lagi menemukan pembuktian itu. Nah, apakah ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Ya, dalam Alkitab ya cukup dan sangat banyak, ya. Banyaknya, bukan hanya cukup, sangat banyak, ya. Oke, tapi kita melihat dulu beberapa pandangan tentang Yesus Kristus secara umum, ya. Pandangan yang pertama, yang ada yang mengatakan Yesus itu adalah makhluk ciptaan dan diberikan kedudukan sebagai pemimpin. Yang kedua, ini kata siapa? Ini saudara kita penganut saksi Yehova, ya, yang mengatakan demikian. Nah, tapi ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah seorang nabi besar, ya. Nah, ini diakui oleh saudara-saudara kita dari Muslim, ya. Kemudian Yesus adalah seorang guru moral yang hebat. Nah itu siapa yang mengatakan begini? Itu adalah Eric Chang, ya, dari punya pemahaman dari Unitarian, ya. Oke, Yesus adalah manusia biasa yang dituhankan dalam sejarah. Ini siapa yang, ya, dari punya yang sejati, jujur selama sejati itu hanyalah Elohim. Yang sejati, jujur selama sejati itu hanyalah Elohim atau Yahweh. Ada ajaran begitu. Nah, lalu ya, ajaran mana yang benar dan mana yang harus kita terima yakini, ya? Semua ajaran yang tadi saya secara pribadi menolak, ya, karena itu bertentangan dan tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, dalam kesempatan ini bagaimana membuktikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan atau Yesus Kristus adalah Tuhan? Saya melihat dari karyanya dulu, ya, dari karyanya. Di konten sebelumnya saya sudah sampaikan keberadaan Kristus sebelum datang ke dunia ini, sebelum lahir atau berinkarnasi ke dunia ini, saya sudah jelaskan, ya. Sekarang kita melihat karyanya, ya, karyanya. Kita bisa melihat apa karya dari Tuhan Yesus, ya. Ya, sebagai Allah yang memiliki sifat
ya, sifat keilahian. Nah, kita tahu sifat keilahian itu hampir semua agama mempercayai Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha suci, maha kudus, dan kekal. Apakah ada ya sifat-sifat itu pada Yesus? Salah satunya yaitu karya Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu disebut sebagai pencipta. Bagaimana bisa menjadi seorang menjadi pribadi pencipta? Dia adalah ciptaan. Nah, ini dia. Ya, Yesus tidak pernah dicipta ya. Nah, ini kita tolak ajaran seperti itu. Jadi kehilangan Kristus itu sangat jelas dikatakan dalam Alkitab. Salah satunya adalah Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Oke, kita buka satu kitab yaitu kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu, di dalam Yesus, ya. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu, di dalam Yesus, ya. Ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu, di dalam Yesus, ya. Ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi di sini Paulus berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Nah, Tuhan itu kan roh. Karena Tuhan itu roh, maka tidak kelihatan. Tidak satupun kekuatan kemampuan di dunia ini yang bisa melihat Tuhan yang adalah roh itu. Ya. Nah, kalau dilihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata gambar itu adalah eikon, bisa melihat Tuhan yang adalah roh itu. Ya. Nah, kalau dilihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata gambar itu adalah eikon. Apa itu eikon? Atau disebut dengan gambar atau citra. Yaitu citra secara nyata tentang Allah yang tidak kelihatan itu. Allah yang tidak kelihatan itu, yang adalah roh itu, ada pada Yesus. Ya, ada pada Yesus. Jadi sini Paulus sedang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manifestasi Allah yang sempurna. Sekali lagi, Yesus Kristus itu adalah manifestasi Allah yang sempurna. Jadi jika kita ingin melihat siapakah Allah itu, maka kita harus melihatnya pada Yesus. Sekali lagi, jadi jika kita ingin melihat siapakah Allah itu, maka kita harus melihatnya pada Yesus. Sekali lagi, kalau kita ingin melihat siapakah Allah itu, maka kita harus melihatnya pada Yesus. Jadi dengan sempurna, di mana Allah menghadirkan dirinya kepada manusia dalam rupa yang dapat dilihat, yang dapat dikenal, yang dapat dipahami oleh manusia. Ya, yaitu Yesus Kristus yang adalah manusia sejati. Ya, ingat, dia juga adalah Allah yang sejati. Jadi, mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, jadi sangat jelas. Nah, jadi di dalam kisah penciptaan, ya, juga terdapat kata eikon, yaitu disebut dengan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Marilah kita, ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, rupa kita. Itu kata kita, itu diyakini adalah, ya, Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Allah yang Esa yang menyatakan dalam 3 pribadi itu. Ya, oke. Nah, manusia diciptakan agar ia sama seperti eikon Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 itu yang menyatakan dalam 3 pribadi itu. Ya, oke. Nah, manusia diciptakan agar ia sama seperti eikon Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 itu ya. Nah, jadi kata gambar yang terdapat dalam kisah penciptaan manusia. Nah, kejadian itu sama dengan apa yang digunakan oleh Paulus, yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Selem. Ya, Selem. Begitulah maksud Allah dengan menciptakan manusia.
Ya. Nah, dengan memakai kata eikon untuk Yesus, apa yang mau dijelaskan oleh Paulus di sini? Ya, yang mau dijelaskan oleh Paulus mau mengatakan bahwa ia mau berkata, lihatlah Yesus. Lihatlah Yesus. Jadi Paulus di sini memperkenalkan siapa Yesus sesungguhnya. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati. Yang tadinya tidak kelihatan bagi manusia karena Allah itu roh, sekarang kita bisa melihat di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan gambar yang katakan itu yang tadinya tidak kelihatan jadi kita lihat. Jadi Yesus adalah apa? Perwujudan, manifestasi yang sempurna dari Allah, atau perwujudan yang sempurna dari manusia. Karena dia manusia, ya, dan juga dia Allah yang sejati. Wow, luar biasa, ya. Nah, jadi dalam diri Yesus itu terdapat penyataan kealahan dan juga penyataan dari kemanusiaannya. Jadi dua penyataan, penyataan kealahannya, penyataan kemanusiaannya. Itu kita bisa lihat dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, karena itu Kristus yang disebut dengan eikon dalam konteks Kolose 1 ayat 15 ini adalah penyataan atau gambar yang sempurna secara ilahi tentang Allah yang tersembunyi, yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Allah itu dan kita bisa mengerti karena dia telah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang tersembunyi, yang rahasia sekarang sudah disingkapkan di dalam Yesus Kristus. Wow, luar biasa, ya. Jadi sebab itu Alkitab menegaskan bahwa siapapun yang telah melihat Yesus, maka ia telah melihat Allah yang tadinya tersembunyi itu, yang rahasia itu. Ya, jadi Allah itu sudah keluar dari tersembunyiannya. Tadinya tersembunyi dalam pandangan manusia. Manusia tidak bisa melihat gitu, karena memang roh, Allah itu roh. Tapi Allah yang roh itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Nah, di Yohanes 14 ayat 9 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya ini katakan, dan pada Thomas juga telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ini secara khusus kepada Filipus, Nah, dikatakan Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, ini kan Filipus mau minta supaya ditunjukkan kepada Filipus itu Bapa itu. Maka Yesus menjawab dengan mengatakan, barang siapa telah melihat Yesus, maka ia telah melihat Bapa. Karena kalau kita mau mengenal Bapa, kenallah Yesus. Karena melalui Yesus kita mengenal Bapa, dan Bapa pun memperkenalkan Yesus. Wow, luar biasa, Nah, jadi kembali kepada istilah eikon tadi, sesungguhnya menyatakan apa? Ini menyatakan profil ilahi Kristus yang permanen, yang sudah ada sejak kekekalan masa lampau, masa kini, masa yang akan datang. Ini sebagai gambaran yang sempurna dari Allah yang tidak kelihatan itu. Wow, ada di dalam Yesus. Jadi gambar yang dimaksudkan oleh Paulus ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang ilahi dan sempurna. Ilahi dan sempurna. Nah, jika kita ingin melihat Allah yang adalah roh itu, kita dapat melihatnya di dalam diri Yesus Kristus. Saya ulang ini karena ini penting, Jika kita ingin melihat Allah yang adalah roh itu, kita dapat melihatnya di dalam diri Yesus Kristus. Saya ulang ini karena ini penting, Jika kita ingin melihat Allah yang adalah roh itu, kita dapat melihatnya dari dalam diri Yesus Kristus. Wow, Yesus dengan sempurna mempresentasikan Allah itu di dalam dirinya. Jadi beda dengan apa dikatakan oleh Saksi Yehova, salah menafsirkan, mengatakan oleh Saksi Yehova mengatakan begini, menafsirkan
mengatakan bahwa Yesus hanya sebagai ciptaan Allah yang sempurna dan mengakui dia hanya sebatas guru yang agung, bukan Allah itu sendiri. Nah, tentu kita harus dengan tegas menolak ajaran ini yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Bagaimana mungkin ciptaan mencipta? Dan tidak ada dasar Alkitab ya yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kalau ada pun menggunakan Wahyu 3:19 mencopot satu ayat, nah ini kekeliruan. Maka kalau baca Alkitab, baca konteks itu secara keseluruhan. Bukan demikian. Justru dikatakan dia permulaan dari ciptaan. Artinya sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus sudah ada di dalam kekekalan. Ya. Nah, Yesus bukan ciptaan, tetapi pencipta. Seperti apa dikatakan dalam Kolose 1 ayat 16. Nah, ini yang mau kita lihat nanti bersama-sama ya. Ya. Nah, Yesus bukan ciptaan, tetapi pencipta. Seperti apa dikatakan dalam, perlu kita mengetahui Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, saya lanjutkan. Hal yang kedua, dikatakan di ayat yang kita baca itu, Yesus Kristus sebagai yang sulung dan yang utama. Nah, ini sering disalahartikan ya. Ya, orang tertentu ataupun saksi Yehova mengatakan ayat ini salah satu bukti menunjukkan Yesus itu adalah ciptaan yang pertama sebelum segala sesuatu dicipta. Yesus pertama dicipta. Nah, tentu ini sangat keliru ya. Oke. Nah, kita perhatikan di ayat 15 dikatakan, tadi kita sudah melihat ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sekarang kata yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kata yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Apa maksudnya yang sulung? Nah, yang sulung itu kalau urutan manusia anak yang pertama yang lahir gitu ya. Nah itu. Nah, atau buah yang sulung gitu karena menghasilkan buah yang pertama dan yang lain. Urutan manusia anak yang pertama yang lahir gitu ya. Nah itu. Nah, atau buah yang sulung gitu karena menghasilkan buah yang pertama dan yang lain. Ini bukan urutan. Ya, ini bukan urutan. Nah, jadi kita perhatikan, Yesus Kristus sebagai yang sulung dan yang utama, apa maksudnya? Nah, kalau tadi dikatakan saksi Yehova mengatakan yang sulung ini mengandung arti bahwa Kristus mencipta segala sesuatu yang lain sudah itu dicipta oleh Allah terlebih dahulu. Yesus Kristus dicipta lebih dahulu sebelum menciptakan segala sesuatu. Sekali lagi, pandangan ini adalah bertentangan dengan kebenaran Alkitab, harus kita tolak. Ada dua perlu yang harus kita pahami dari kata yang sulung. Dari kata yang sulung. Pertama, kata yang sulung itu adalah sebutan sangat umum untuk penghormatan. Itu yang pertama. Biasanya kalau orang ya itu dihormati gitu ya, yang sulung. Kemudian contohnya Israel sebagai suatu bangsa adalah anak yang sulung. Ya, ini suatu penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Silakan nanti dibaca dalam Keluaran 4:22. Artinya apa? Bahwa bangsa Israel merupakan anak yang paling dikasihi oleh Allah. Maka disebut sebagai anak yang sulung. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian kata yang kedua dari kata yang sulung juga merupakan gelar Mesias. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur 89 ayat 28, janji mengenai Mesias ya dikatakan begini, aku juga akan mengangkat dia menjadi anak yang sulung, menjadi yang maha tinggi di antara. Janji mengenai Mesias ya dikatakan begini, aku juga akan mengangkat dia menjadi anak yang sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Jadi anak yang sulung ya dikatakan mengangkat dia menjadi anak sulung. Nah, apa maksudnya anak yang sulung dari Mazmur 89 ayat 28 ini? Jelas anak sulung di sini tidak dipakai dalam pengertian waktu, bukan. Tetapi dalam pengertian apa? Penghormatan istimewa yang diberikan ya padanya, itu ya. Oke. Nah, jadi ketika Paulus berkata tentang anak bahwa ia merupakan yang sulung dari segala yang diciptakan, apa maksudnya? Maksudnya itu adalah bahwa penghormatan yang tertinggi yang dimilikinya ya oleh ciptaan adalah miliknya Yesus. Wow, ya. Jadi penghormatan yang tertinggi diberikan dan hanya ada pada Yesus. Jadi itulah kata yang sulung.
Nah, jadi Paulus yang menyatakan bahwa yang sulung itu bukan termasuk yang diciptakan, melainkan di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Jadi, Dialah atau Yesuslah Allah pencipta alam semesta itu. Wow, puji Tuhan, haleluya. Jadi, Yesus Kristuslah pencipta alam semesta itu. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali. Jadi, pandangan saksi Yehova tadi yang mengatakan Yesus lebih dahulu diciptakan sebelum Dia menciptakan segala sesuatu, ya, ini menggunakan kata apa? Yaitu menggunakan prototixis, ya, prototixis. Nah, prototixis. Nah, ini pandangan yang salah, bukan kata itu yang digunakan. Ya, apalagi pandangan dari saya ada yang mengatakan pandangan ES lah, singkat begitu ya, mengatakan pencipta alam semesta itu dalam perjanjian lama Yahweh, bukan Yesus. Artinya Yesus tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta dalam perjanjian lama. Ya, jadi perhatikan di sini ada istilah tadi yang disebut dengan protokotisis ini, ya, prototisis ini, ya, ini terlihat, ya. Jadi perhatikan di sini ada istilah tadi yang disebut dengan protokotisis ini, ya, prototisis ini, ya, ini terlihat hubungannya dengan penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini kata prototisis tadi, ya. Nah, karena itu istilah prototisis ini menyatakan bahwa langit dan bumi merupakan ciptaan yang pertama. Ya, ini istilah yang digunakan oleh, ya, penganut kepercayaan saksi Yehova. Ya. Nah, sementara yang digunakan, kata yang digunakan oleh Paulus di kitab Kolose bukan itu, tapi yang digunakan adalah prototokos, ya, prototokos. Ini istilah yang digunakan dalam konteks yang menyatakan apa? Kekekalan, yang menyatakan apa? Keilahian Kristus sebagai sang pencipta, bukan sebagai gunakan dalam konteks yang menyatakan apa? Kekekalan, yang menyatakan apa? Keilahian Kristus sebagai sang pencipta, bukan sebagai Kristus sebagai sang pencipta, bukan sebagai ciptaan yang pertama, bukan, ya. Jadi ungkapan, perhatikan ungkapan di dalam Dia, di dalam Yesus menjelaskan apa? Yaitu lingkup karya penciptaan yang terjadi. Ya, maka dikatakan tadi menciptakan langit dan bumi, menciptakan yang kelihatan tidak kelihatan, dan seterusnya. Jadi maksudnya di sini tujuan penciptaan alam semesta itu diatur dan dikendalikan oleh Yesus. Ya, jadi Kristus tidak berada di dalam segala sesuatu, bukan, tidak, melainkan segala sesuatu ada di dalam Kristus, bergantung kepada Kristus. Oke, nah Yesus sendiri tidak bergantung kepada siapapun, tapi semua ciptaan bergantung kepada Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan. Terus sebabnya Yesus itu tidak mungkin, ya, sebagai ciptaan, ya. Jadi sudah sangat jelas Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu bukan menunjuk pada Yesus sebagai ciptaan yang utama dari Allah, bukan, melainkan Yesus Kristus ialah sang pencipta itu. Dialah sang pencipta alam semesta. Di dalam Dia dan untuk Dialah semua itu diciptakan. Wow, puji Tuhan. Jadi ada dua hal yang hari ini menjadi suatu pembelajaran penting buat kita, ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dibuktikan dengan yang pertama tadi, bahwa Yesus Kristus itulah gambar Allah yang tidak kelihatan, bisa kita lihat ketika Dia menjadi manusia. Ya, di dalam Yesus itu adalah kealahan yang sejati, di dalam Yesus juga sekaligus manusia sejati. Dan yang kedua, Yesus Kristus dikatakan yang sulung, bukan urutan pertama dicipta, tetapi memberikan suatu penghormatan, ya,
bahwa Dialah pencipta segala sesuatu dan di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Jadi penghormatan yang dimiliki oleh Yesus tanpa diberikan oleh manusia pun itu sudah ada pada Yesus. Begitu, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Akan kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Ya, masih belum selesai, baru satu ayat, yaitu ayat 15. Nanti kita teruskan ayat 16 dan 17 sebagai pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Baik, kiranya ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kita bagi umat Kristen, anak-anak Tuhan, ya, supaya kita semakin kita punya iman yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi yang lain, saudara kita yang lain yang bukan agama Kristen, boleh menjadi suatu pengetahuan, tapi kalau menolak bebas, silakan, ya, tidak apa-apa. Ya, kami tidak akan pernah kecewa dan sakit hati mau seperti apapun. Ya, ketika Anda punya pendapat pandangan yang berbeda dengan kami, bebas. Oke, baik, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sampai ketemu lagi dengan saya Adol Bastian, putar-putar dalam program Ngopi, Ngobrol Pilihan. Amin.